Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bersama Pak Iful Hanan. Itu saya ingin menanyakan sebelum masuk dalam hal supervisi di kelas. Pak Hanan ya, itu mengajar pelajaran sejarah peminatan. Jadi insya Allah jadwalnya supervisi yaitu pada hari Kamis 11 Mei 2023 yaitu jam ke 5.6. Nanti akan saya masuk kelas panjenengan untuk menyupervisi. Kalau boleh tahu Pak, untuk mata pelajaran sendiri tadi itu ya, sejarah minatan. Untuk yang kompetensi dasar yang diajarkan apa tadi Pak? Untuk kompetensi dasarnya itu nanti kita menggunakan sistem bermain. Karena nanti saya sudah insya nanti saya kondisikan anak-anak itu gimana caranya untuk tekniknya. Nah setelah itu nanti langsung ke intinya. Makanya di pembelajaran itu nanti yang biasanya saya sering menggunakan drama mungkin akan menggunakan elektro. Jadi lebih menarik ya Pak. Lebih menarik. Student center peserta didik. Itu yang memang diharapkan sebagai guru sekarang Pak. Jadi tidak hanya secara pasif, anak-anak pasif, guru yang menerangkan dan sebagainya. Jadi harapannya anak-anak bisa aktif di kelas dan juga saya berharap nanti semoga ya Pak ya, semoga berhasil ketika anak-anak pengondisiannya dan sebagainya. Oke, untuk alokasi waktunya kalau boleh tahu berapa jam belajar Pak? Untuk alokasi ini 3 kali 45 menit. Oh, 3 kali. Oke, saya nanti akan masuk di kelas panjenengan dan juga saya harap sudah siap ya Pak ya RPP-nya ya? Sudah, sampun ini. RPP masih sudah buat semua satu ya. Oke, monggo. Jadi ketika saya melihat RPP ini juga tahu apa yang nanti saya evaluasi, apakah sudah sesuai dengan alur yang di sini. Siap. Jadi aktivitas kolaborasi komunikasi. Untuk yang nanti setelah anak-anak aktif ketika di kelas yaitu dengan permainan RNB tadi Pak. Oke, jadi RNB untuk mohon maaf untuk teknis LK, lembaga kerja atau penilaian terhadap anak-anak menggunakan sistem apa? Untuk lembaga kerjanya nanti untuk anunya guys, sumber anunya itu. Untuk penilaian anak-anak, panjenengan menilai anak-anak itu nanti gini, untuk tekniknya nanti anak-anak setelah nanti sudah dikondisikan untuk istilahnya dari pembelajaran itu saya menentukan topiknya, itu nanti anak-anak itu kan dibuat sistem semacam memutar, cuma nanti untuk memutarnya itu nanti dikasih tanda waktu. Nah setelah selesai nanti kan sudah ditentukan selesai, mungkin saya menentukan apakah 5 menit 10 menit selesai, nanti anak-anak dari perwakilan kelompok itu nanti akan membacakan. Nah dari yang membacakan kelompok yang satu, nanti kelompok yang 2, 3 dan seterusnya itu akan menilai juga dari hasilnya itu nanti kira-kira ada yang sama apa enggak. Kalau misalnya sebaya, misal nanti ada yang sama tinggal nurut. Semoga berhasil ya Pak ya. Nanti akan saya masuk kelas ini dan juga harapannya kita bisa merefleksi diri kita. Saya sendiri juga bisa menjenengan dan juga apa yang perlu saya lihat dan juga semoga anak-anak bisa nyaman di kelas. Harapannya tadi itu student center, anak-anak aktif, enjoy dengan gurunya, enjoy dengan pembelajarannya dan sebagainya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita untuk mengawali pembelajaran hari ini, semoga kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa akan menjadi belajar kita tanpa bisa pembelajaran ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Hadirkan. Nama Eko Wadudi. Denis hadir. Dika Alvin Putra. Nah kira-kira yang paling mudah kalian ingat masalah diam-diam itu apa? Hah? Paham semua? Paham. 1, 2, 3. SMA maju bersama bebas semua. Terus maju berprestasi untuk negeri. Teknisnya yang
depan menghadap ke belakang, begitu juga sebaliknya. Yang sebelah juga sama, yang paling depan menghadap ke belakang. Dan mengumpulkan makanan. Alatnya ya, alatnya yang kalian ketahui perkembangan teknologinya di masa itu apa saja. Dari 3, 2, 1, mulai. Kalian ketahui tentang mahasiswa berburu itu apa saja alat-alat yang digunakan manusia purba pada saat itu. Ayo, 4, 5, 6, 7, ayo, 2, 7, ayo sebanyak mungkin, 8, 9, 7. Yang kedua perhiasan. Yang ketiga gurdi. Yang keempat tulang. Yang kalian rasakan ada perbandingan? Lebih asik. Terus yang lain? Nggak ngantuk. Terus yang lain? Lebih santai. Ya kan? Karena kenapa? Kalau kita menggunakan model seperti itu, ya, ke kelas-kelas yang lain, jawabannya pasti semuanya sama. Lebih enak Pak, lebih fleksibel, karena nggak terlalu menekankan dengan menggunakan sistem model seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Hanan yang sudah meluangkan waktunya tadi mulai dari observasi sampai sekarang ini, yaitu pasca observasi, ya, yaitu saya sendiri melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hanan sendiri dalam mata pelajaran sejarah peminatan ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin Pak Hanan sudah sangat menguasai materi yang disampaikan sebagai bahan ajar pembelajaran anak-anak di kelas. Mulai dari saya lihat mulai dari berdoa di awal, anak-anak dikondisikan mulai awal, ada yang memimpin tanpa instruksi yang sangat ngoyo sekali, tidak mungkin, saya kira sudah sangat bisa dikondisikan. Kemudian atensi di kelas sudah dilakukan. Sebelum anak-anak mulai pembelajaran juga Pak Hanan sudah melakukan speaking atau yel-yel. Otomatis dengan seperti itu konsentrasi anak-anak yang pertama pikirannya masih di luar sudah bisa berpusat pada seorang guru seperti panjenengan, yang otomatis bisa membangkitkan semangat anak-anak, meskipun ada 1-2 anak yang tidak ikut tadi dan sebagainya. Tapi itu tidak masalah ya, waktu kelas tidak semuanya. Tapi kalau memang bisa diulang ataupun dengan masukan dari saya sendiri bisa diulang atau digunakan selain itu, ayo yang tidak ikut mimpin di depan sambil itu. Nanti jadi anak-anak termotivasi untuk bisa berpacu, lebih semangat dalam hal minimal ya materi akan ya dia SMA 1 semester seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Pak Hanan tadi, yang pertama sudah menyampaikan materi sudah luar biasa sekali, yaitu dalam materi pokok kehidupan manusia pra aksara Indonesia tadi sudah dengan metode pembagian kenyatan. Kira-kira Pak, sebelum saya menanyakan tentang strategi yang dengan Bapak atau dengan tadi sampaikan di kelas, kira-kira dalam hal yang perlu dievaluasi dalam hal penggunaan strategi atau metode di kelas tadi Bapak, sebelum nanti saya tambahkan. Untuk yang perlu saya evaluasi dalam pembelajaran saya sendiri, itu sebetulnya anak-anak sebetulnya harus lebih mau mendak diajak dalam model pembelajaran seperti itu, sehingga anak-anak itu juga ada, maksudnya itu ada keinginan juga, bukan hanya semua model pembelajaran itu terpacu kepada, apalagi sekarang model kurikulumnya apalagi Merdeka Belajar. Jadi mau tidak mau anak-anak yang harus aktif, ya itu. Iya Pak ya.
Tadi juga saya sedikit pertama kali tadi masuk anak-anak kelihatan tegang Pak. Jadi kurang rileks dalam pembelajaran. Saya kok anak kurang ketika jangan tanyakan gini, kok kurang ada interaksi yang apa memang ketika ada orang baru di kelas ya memang mereka gugup dan sebagainya. Apa memang setiap pembelajaran yang sebenarnya ketika tidak disupervisi seperti itu juga Pak? Anak-anak emang melihat kondisi juga. Kondisi juga. Misal kondisinya itu dalam istilahnya pembelajarannya itu misal ada tamu gitu. Jadi kalau misal itu gurunya sudah tahu istilahnya kebiasaannya apa yang dilakukan oleh bapak ibu guru, anak-anak enjoy. Makanya tadi saya kondisikan anak-anak enggak boleh tegang, kita harus tenang. Makanya dibuat relax semacam streaking tadi dan sebagainya. Tapi anak-anak dengan tanya pertanyaan pematik materi kemarin apa, diem. Itu masalah tegang ya. Saya tegang pada saya diem di belakang, udah pindah ke pojok itu biar anak enggak tegang, tapi tetap kadang-kadang melihat supaya dan sebagainya. Kemarin juga sama untuk masalah bukan hanya waktu bapak ke sana, untuk yang ibu bapak sekolah. Kemarin ada semacam dari pihak juga yang kesini langsung istilahnya langsung ke lapangan itu langsung. Ya juga tegang. Kalau ini kan yang tadi kan hanya satu, kalau kemarin tuh kepala sekolah gitu. Terus semua ya, ada semua masuk semua ada 3 dan 4 itu. Besar tambah tegangan antara. Oke, itu yang mungkin pembelajaran seperti biasanya insya Allah anak-anak tidak tegang ya Pak. Jadi untuk selanjutnya yang mungkin untuk memacu antara interaksi antara siswa dan guru, Pak harus sering-sering juga, mohon maaf ya Pak, juga sering-sering pertanyaan romantik tadi itu. Anak-anak manusia, ayo ngomong, ayo. Kalau bisa nunjuk tidak masalah. Kelihatan anak-anak yang melamun dan juga anak yang kurang konsentrasi. Badannya di kelas tapi pikirnya duluan mikirin nanti pulang mau ngapain dan sebagainya bisa aja dengan biar tidak sepaneng istilahnya dalam bahasa Jawa. Kemudian tadi itu saya pertama melihat Pak Anang juga kok semua diperhatikan, tapi kalau ada beberapa anak yang laki-laki kok kurang mendapat perhatian ketika diawasi. Tapi setelah itu saya lihat dengan ternyata Pak Anang sudah mulai harapannya apa? Semua anak tidak dibeda-bedakan atau entah dalam gender laki-laki perempuan ataupun perempuan laki-laki tadi ada yang guyon dan sebagainya. Emang ada satu kelas mesti ada yang seperti itu. Tapi itu memang wajar. Kemudian untuk yang tadi anak-anak sedikit juga kadang-kadang jenengan sebagai guru juga saya sendiri kadang-kadang kurang jelas dalam menginstruksikan langkah pembelajaran. Jadi ketika anak suruh pindah kalau jenengan dari jarum jam itu salah jarum jam itu kurang pemahaman dan sebagainya, dan juga tentang alat yang digunakan ketika yang pertama tadi apa? 3 tahapan tadi itu ketika berburu, bercocok tanam dan sebagainya itu ada anak-anak yang kurang fokus ketika ngobrol sama temannya, entah itu keasikan diskusi dan sebagainya. Mungkin Mbak Hanan bisa lebih bersikap universal atau menyeluruh ketika mengamati anak. Mungkin itu ya Pak yang perlu Kemudian untuk yang gini Pak, ini saya lihat juga anak-anak ini kadang-kadang juga malu untuk bertanya. Jadi ketika tanya ke temennya wajar sesat. Itu gimana menurut panjenengan ketika cari alternatif solusi? Sebetulnya anak-anak kalau untuk masalah bertanya itu kalau menurut saya itu kadang-kala mau mengungkapkan itu takut salah. Seolah-olah itu mau menjawab itu pinginnya benar. Padahal dalam kondisi pembelajaran seperti itu yang diminta dari Bapak Ibu guru itu bukan dari salahnya. Istilahnya ada kan mau bertanya. Kuncinya itu saja. Kalau untuk harus jawaban itu benar dan salah, nanti kita Bapak Ibu guru tinggal mengarahkan aja lagi. Di akhir pembelajaran. Itu ya Pak ya. Strategi jenengan luar biasa. Tadi juga itu saya memang kelemahan tadi itu anak-anak terlalu ada supervisor pengawas, kemudian anak-anak jenengan sudah interaksi, berusaha interaktif kan anak. Ayo nak gini, oke paham nggih. Anak-anak diem. Paham nggih, padahal sudah berkali-kali sekali strategi. Jadi mereka sudah berusaha untuk membangun anak-anak untuk berpikir kritis, memikirkan ini masuk alat
bercocok tanam atau enggak. Nah kan tadi itu katanya dia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan anak-anak memilih alat yang salah ketika yang bercocok tanam masuk ke guru atau sebaliknya. Itu luar biasa sekali Pak. Sebagai guru muda saya banyak belajar dari panjenengan. Oke, untuk selain itu ini juga yang perlu digarisbawahi untuk diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita dalam memotivasi anak itu kurang kita dalam hal memuji atau mengapresiasi. Tadi ketika satu kelompok dengan disuruh ngomong, disuruh membacakan apa yang sudah dijelaskan dalam kelompok, itu Bapak lupa memberikan aplaus atau tepuk tangan, reward pujian ke anak tersebut. Ya itu tadi kan jenengan mohon maaf juga, tadi kan jenengan langsung keluar. Itu tadi sebetulnya sudah ngasih ke. Setelahnya setelah saya keluar. Tadi jangan ngasih, tapi di akhir pembelajaran. Nah, tapi saran saya ketika anak satu kelompok, oke beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oh gitu. Oke. Tapi tadi kan menyeluruh tadi kan. Menyeluruh. Oke. Oh gitu. Dan juga di kelompok 2 tadi kan, oke kelompok 2 istilahnya yang paling perfect atau yang sempurna gitu. Jadi ketika ada satu kelompok yang satu anak individual enggak masalah. Gitu. Kalau oh Mas ini Mas Arif atau dan sebagainya luar biasa banyak-banyaknya akhirnya bisa kadang kelemahan kita memang kurang banyak dalam hal memuji orang. Kadang kita kita mengungkapkan itu hanya menyeluruh nggak alangkah baiknya ketika satu yang membaca luar biasa yang sudah berani mengungkapkan kan tidak semua anak berani membaca kadang-kadang tidak percaya diri dan sebagainya. Itu mungkin yang dalam hal apresiasi terhadap siswa. Strateginya memang bagus, aktif. Mungkin karena anak-anak masih malu-malu kan ada yang ngawasi. Iya siap-siap apresiasi terhadap siswa yang sudah membacakan tadi di akhir dengan sudah secara global lagi. Saya harap kita bisa satu anak dua anak biar tambah komunikasi. Sebutkan anaknya namanya dan sebagainya. Oke. Untuk yang jenengan saya apresiasi juga terhadap jenengan Pak tadi terhadap akhir pembelajaran juga jenengan menyebutkan refleksi. Jadi anak-anak ketika ada yang salah, ada masalah, yang salah manusiawi. Ketika anak-anak, oke saya bacakan yang termasuk alat ini, ternyata ditemukan bahwasanya kelompok 2 tadi kalau ada salah ya tadi itu jawabannya sempurna bukan perfect sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Pak dan sebagai guru secara menyenangkan. Jadi langsung diberi aplaus. Oke tepuk tangan. Saya tunggu. Dari awal saya tunggu. Udah ada apresiasi, oke yang membaca itu seolah anak-anak kelas itu menunggu anak-anak tambah semangat. Akhirnya pada di kelompok lain sama Pak sama yang sudah tercentang semua gitu tadi. Dua anak laki-laki itu tercentang semua. Andai kan misalnya tanpa dimotivasi semangat. Mungkin yang belum ada diadakan. Jadi itu terima kasih atas dari jenengan ya. Mungkin bisa dari Bapak sendiri kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran jenengan di kelas bagaimana? Untuk ini nanti insya Allah depannya kalau sudah ada semacam bakti sosial bakti PCA di PCA yang mana untuk di sini segini kan sampai bulan 11 mungkin apa yang saya dapatkan ilmu dari Pak Angson dari teman-teman yang lain itu membuat dari saya sendiri itu bergerak termotivasi untuk merasakan gimana sih proses pembelajarannya kok beda dengan yang pernah saya terapkan yang lama. Itu zaman lama dengan media-media yang banyak kan dari Bapak Ibu guru ceramah. Makanya tadi saya menggunakan model pembelajaran dengan RRD ini ternyata asik. Nah setelah tadi saya tanyakan gimana anak-anak dengan model pembelajaran seperti ini, apa kira-kira ada manfaatnya? Dan ada dampaknya Pak, iya Pak, kalau ini lebih asik Pak, tidak terasa ketimbang yang kemarin-kemarin. Jadi Bapak ikut pelatihan kemarin ya? Pelatihan yang di sini ya Pak? Iya, 1 minggu. Banyak ilmu yang kita serap di situ Pak. Saya sendiri juga di supervisi ini juga banyak sekali perlu saya perbaiki. Jadi kita sebagai generasi penerus guru yang masih muda-muda ini harus bisa lebih istilahnya lebih lagi lah. Dan saya pun sangat menerima masukan Pak dalam kepala sekolah saya menegur saya dan sebagainya itu saya
saya terima karena apa, semangat untuk membangun kualitas pembelajaran di kelas, lembaga kita dan sebagainya. Apalagi kalau bukan, tidak mungkin kepala sekolah langsung terjun ke siswa kan tidak mungkin. Kalau bukan kita sendiri sebagai guru yang mendampingi anak-anak sehari-harinya dan sebagainya. Oke, itu yang tadi apa ya, sangat garis besar. Dari kesimpulan dari saya, Pak Hanan, pembelajaran semakin meningkat. Dari PTB saya yakin dengan banyak mengambil strategi metode, kemudian apresiasi siswa, menguasai bahan ajar atau pembelajaran sudah luar biasa. Kemudian tadi itu kurang apresiasi terhadap siswa, kemudian pelayanan terhadap anak-anak juga harus ditingkatkan. Bukan berarti jenengan tidak melayani, sudah banyak tadi dengan cuma kurang fokus ke satu anak. Khawatir satu anak yang merasa dirinya kurang diperhatikan dan sebagainya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita, anak saya sendiri juga semakin termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik, guru yang profesional. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.